Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Salatan wassalaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan masjid bukan sekadar tempat beribadah ritual saja, melainkan pusat pembinaan umat, pendidikan dan penguatan peradaban. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kepemimpinan paripurna sepanjang zaman. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan satu persoalan yang nyata yang sering terjadi di masjid, kemudian menawarkan solusi dari perspektif kepemimpinan Islam, serta menutup sebagai refleksi peran diri saya sebagai calon imam dan manajer masjid. Masalah utama yang saya angkat adalah minimnya kepemimpinan partisipatif dalam pengelolaan masjid. Jadi fenomena ini dapat kita lihat dari beberapa indikator. Yang pertama itu keputusan bersifat top down. Jadi terpusat pada segelintir pengurus inti. Jadi satu pengurus ini yang menjadi acuan atau sebagai paling di atas, gitu, terpusat. Jadi enggak semuanya Yang kedua adalah jamaah dan remaja masjid tidak dilibatkan dalam perencanaan program. Remaja biasanya disebut IREMA, Ikatan Remaja Masjid. Yang ketiga itu program masjid berjalan rutin tetapi kurang berdampak dan stagnan, hanya itu saja. Kemudian yang keempat itu regenerasi kepengurusan lemah. Jadi karena masjid tidak menjadi ruang belajar kepemimpinan, tidak ada estafeta pergantian pengurus ini kurang. Gitu. Jadi akibatnya masjid kehilangan daya hidup sosialnya. Jadi jamaah hadir untuk sholat saja, tetapi tidak merasa memiliki masjid sebagai rumah kita bersama. Jadi rumah bersama umat. Jadi dalam Islam kepemimpinan bukan sekadar jabatan, melainkan amanah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Kepemimpinan Islam memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama adalah amanah. Amanah yaitu kepercayaan. Jadi pemimpin masjid tidak berhak memonopoli keputusan karena amanah masjid adalah milik umat. Yang kedua itu syura, musyawarah. Jadi musyawarah kepada jamaah yang lainnya, kepada para takmir yang lainnya. Al-Quran menegaskan wa amruhum syura bainahum dalam surat Al-Baqarah. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka diputuskan dalam musyawarah. Masjid yang mengabaikan syura atau musyawarah akan kehilangan kepercayaan jamaah. Yang ketiga itu uswah dan pelayanan. Pemimpin dalam Islam adalah pelayan umat, bukan penguasa. Kepemimpinan masjid seharusnya memfasilitasi, bukan mendominasi. Berdasarkan prinsip yang tadi, yaitu solusi yang dapat diterapkan adalah yang pertama itu membangun kepemimpinan partisipatif. Jadi pengurus masjid harus membuka ruang. Yang pertama bisa mulai forum jamaah, musyawarah program, dan juga perlibatan remaja dan relawan masjid. Jadi semuanya ikut andil, ikut mengetahui
masjid itu. Yang kedua itu distribusi amanah dan peran. Di masjid tidak boleh dikelola oleh satu figur, jadi satu orang ini menghandle semuanya. Tetapi perlu pembagian tugas yang jelas, delegasi kewenangan, kepercayaan kepada generasi muda. Karena generasi muda lah yang akan menggantikan atau estafeta kepemimpinan dalam masjid. Ketiga itu menjadikan masjid sebagai sekolah kepemimpinan. Nah, ini paling penting. Masjid idealnya sebagai tempat yang pertama mungkin bisa belajar tanggung jawab, latihan manajemen, kemudian pembinaan karakter kepemimpinan yang islami diajarkan Rasulullah SAW. Dengan demikian masjid bukan hanya aktif secara program saja, tetapi juga hidup secara sosial dan spiritual. Sebagai calon imam manajer masjid, saya menyadari bahwa kepemimpinan masjid menuntut kerendahan hati. Kemudian keberhasilan masjid bukan diukur dari nama pengurus semata. Jadi bukan pengurus nama karena pengurus ini, tetapi dari kehidupan jamaahnya. Kemudian imam dan manajer masjid harus memiliki atau menjadi penggerak, pendengar dan teladan bagi jamaahnya. Dan insyaallah saya berkomitmen untuk membangun masjid dengan pendekatan amanah, musyawarah dan pelayanan agar masjid kembali menjadi pusat peradaban umat, bukan sekedar bangunan fisik yang megah, yang luar biasa, tetapi juga jamaah, para takmirnya dan semuanya memiliki jiwa kesadaran akan masjid ini milik bersama. Dengan demikian pemaparan singkat mengenai problem masjid dan solusinya dalam perspektif kepemimpinan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.